Mama. Makanya kenapa kalau cebok pakai tangan kiri, karena dia mengandung antiseptik. Antiseptik kalau dimakan itu racun apa? Vitamin, Bu. Jadi perlu makan ke tangan kiri ini ada antiseptiknya, nanti makan sabun. Saya sempat baca gitu sepintas, oh Masya Allah ya ternyata emas. Nah itu semuanya itu memang medis semua gitu nih, mungkin ada ahli medis lebih paham dari saya. Ini luar biasa ya Bu, kenapa kita nggak boleh makan sambil berdiri? Karena memang kalau berdiri itu apa ya, ususnya tuh ini ya membuat jadi gampang terkena penyakit pencernaan. Jadi luar biasa, itulah Allah memberikan kepada kita ya aturan-aturan sampai sedetil itu. Nah sekarang tentang hitan ya Bu ya. Dalil hitam itu tadi ya, itu kayak Satgas surat An-Nahl ayat 123, Allah berfirman, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang Yahudi, apakah dia termasuk orang-orang persekutuan Tuhan, termasuk orang yang bukanlah umat Tuhan. Jadi kebaikan itu adalah salah satu adalah berhitan, itu adalah merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim. Kemudian juga ada surat Al-Hajj ayat 8 ya, dan kedua tadi ya sudah saya sampaikan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang hikmah fitrah ya, salah satunya adalah hitan. Nah tata caranya mungkin ibu sudah nggak usah saya sampaikan ibu ya, udah pada tahu semua. Manfaatnya aja, manfaat berhitan ya Bu ya. Yang pertama adalah hitan tidak akan berpengaruh terhadap fungsi seksual seseorang. Jadi tidak akan berpengaruh, bahkan itu membantu seorang laki-laki untuk lebih bersih ya, sehingga dia tidak akan kena penyakit kelamin gitu ya. Karena memang ternyata orang-orang yang kena AIDS itu sebagai khusus mereka tidak melakukan hitan. Orang-orang yang kena AIDS penyakit itu dia berhitan. Kalau orang berhitan dan dia melakukan hal itu nggak akan mungkin kena penyakit seperti itu. Itu ya Bu ya. Jadi artinya dia menjadi bersih dan membuat sehat dan melakukan hubungan suami istri. Insya Allah ya Bu ya, semua sih Bapak jadi melakukan bukan yang berhitan kan, Insya Allah jadi aman ya Bu ya. Yang kedua, hitan juga akan mempengaruhi kesuburan pria. Karena apa? Karena alat kelaminnya itu menjadi bersih ya Bu ya, sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jadi orang-orang yang tidak subur itu sebenarnya ada penyakitnya gitu kan ya, bagi beberapa orang, sehingga dia tidak bisa memproduksi akhirnya spermanya tidak berkualitas itu ya Bu, seperti itu. Bagi orang yang berhitan itu akan mempengaruhi kesuburannya, sehingga yang sudah dikeluarkan itu bersih, tidak terkontaminasi ya spermanya. Kemudian yang ketiga, jadi itu tadi sudah baca Bu, cuman kok tapi saya sampaikan aja ya Bu ya. Jadi fungsi manfaat juga adalah bagi laki-laki itu akan mudah untuk membersihkan ini ya, beristinja ya, jadi membersihkan kelaminnya ya, akan lebih mudah, tidak perlu susah-susah lagi gitu ya. Kan ibu-ibu mungkin sudah pernah punya anaknya ketika bersunat sama sudah kan beda ya Bu ya. Kalau kan dia di ujungnya kan masih suka ada sisa-sisa pipis gitu ya Bu ya. Kalau sudah kan nggak usah kita bersihkan lagi. Jadi itu adalah salah satu hikmah dari berhitan, jadi mudah membersihkan. Kemudian yang keempat juga, orang yang berhitan itu bisa menurunkan resiko infeksi saluran kemih. Nah biasanya memang laki-laki itu ternyata banyak yang paling terkena penyakit saluran gitu ya, kanker saluran prostat ya, karena mungkin ya itu karena tidak berhitan. Kalau di sini kalau orang-orang yang tidak berhitan biasanya mudah terkena penyakit kanker prostat gitu ya. Makanya sekarang itu berhitan itu sudah tidak milik orang muslim aja Bu. Mereka pada berhitan semua. Tetangga saya di Karangbaru itu yang itu pada hitan, ya rame-rame juga, hajatan juga gitu, cuma nggak pengajian doang ya. Jadi mereka juga sama, sudah mengikuti kebiasaan kita. Kemudian juga
hitan atau sunat ya bisa mengurangi resiko infeksi penyakit seksual ya, seperti HIV, kemudian AIDS ya, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang memang rentan ya, penyakit rambut seperti itu. Dan yang keenam, hitan bisa untuk pencegahan dalam masalah fungsi alat kelamin laki-laki. Jadi memang ini lebih ke kesehatan ya Bu ya, kesehatan. Jadi memang insya Allah orang yang hitan itu insya Allah lebih sehat, lebih panjang umur gitu ya, dan lebih bersih gitu ya. Nah kemudian orang yang tidak dihitan, kita juga hitan bisa meningkat resiko seorang perempuan yang misalnya suaminya tidak berhitan, kemudian istrinya itu akan mudah terkena penyakit kanker serviks gitu. Jadi kalau dengan berhitan maka itu akan mengurangi resiko seorang wanita terkena kanker serviks, karena kalau dia tidak kan dia bawa penyakit itu membawa kotoran pas berhubungan dengan istrinya, nah itu bisa mengakibatkan terkena penyakit kanker serviks ya. Nah jadi kalau orang yang berhitan tuh mengurangi resiko terkena, walaupun memang ada tapi tidak sebanyak orang yang berhitan. Kemudian, nah yang ke-8, dengan berhitan itu bisa merasakan kenyamanan saat berhubungan dengan istrinya. Jadi orang yang berhitan ada berbeda. Nyaman kalau kita tidak merasakan kenyamanan ya. Jadi itu ya Bu ya, tentang manfaat atau hikmah dari berhitan. Lebih ke medis. Jadi mungkin medis pun sudah melakukan penelitian tentang berhitan itu bisa lebih sehat dibandingkan orang lain. Ibu ya, kemudian mungkin satu lagi Bu, nah kita di sini sebagai orang tua kan ini ya Bu ya, yang kewajiban kepada anak kita, dan selanjutnya kita kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak. Nah ini bagaimana kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya, dengan selama ini kita kan hanya kewajiban anak kepada orang tua. Nah kita punya kewajiban anak, apabila tidak kita lakukan kewajiban itu sehingga menjadi dosa terhadap pada anak kita ya Bu. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik ya Bu ya. Ini gimana ya namanya? Berikanlah nama yang baik kepada anak kita. Dia nggak perlu paham. Anaknya boleh ganti sendiri kalau udah paham. Jadi nama itu adalah doa ya, nama itu adalah doa. Jadi kalau ibu ngasih nama yang baik, insya Allah itu anaknya juga menjadi baik. Mungkin baiknya nggak sekarang tapi nanti. Jadi anak itu nama anak itu berilah nama anak-anak yang baik dari Al-Quran, para nabi gitu ya, para sahabat. Jadi supaya sehingga anak itu mempunyai dalam dunia itu insya Allah saya jadi anak yang baik gitu ya. Jadi pastikan memberikan nama karena adalah doa dan bentuk kasih kepada anak. Kemudian yang kedua, memberikan ASI gitu ya Bu ya. Jadi seorang ibu hendaklah memberikan ASI selama 2 tahun penuh ya Bu ya, agar dan sudah sama kehidupan tadi Bu. Jadi memang ASI itu bisa selama itu, jadi hubungan anak itu akan sempurna gitu ya, kemudian juga kesehatannya pun di situ akan terjaga. Anak yang diberikan ASI dan juga itu imunnya lebih bagus anak yang diberi ASI dibandingkan anak yang diberikan susu formula.
Kemudian yang ketiga mengajarkan sholat dan membaca Al-Quran dan nah, usia berapa Bu anak kita diajarkan oleh kita Bu? Dari bayi apa? Usia berapa kita mengajarkan kepada anak kita sholat? Mengajarkan ya, bukan mengajak. Beda. Kalau ngajak sama ngajar ini beda. Kalau ngajak itu dari kecil boleh, tapi kalau mengajarkan itu di usia 7 tahun. Karena kalau usia 10 itu dia nggak akan mau pasti lari ya. Jadi duduk gak bakal bisa duduk. Jadi ajarkan di usia 7 tahun pada saat sudah nalar otaknya itu sudah paham. Kalau usia kecil dia jadikan nanti dia sehingga kok susah banget ya aku diajarkan sama mama kok aku malah dimarah-marahin melulu aja dia bertanya sama temen dia malah nggak suka sholat gitu. Karena kita mengajarkan terlalu memaksakan. Tapi ajarkan di usia 7. Kalau usia lima diajak aja, diajakin ini ada pinter ya sholatnya bagus ya, sholatnya beli warna yang bagus supaya anaknya jadi terkesannya itu satu yang indah gitu loh. Jadi kalau usia 7 tahun dia sudah paham, ajarin doa-doanya, ajarin gerakannya dan lain sebagainya sampai dia itu benar-benar sholatnya bisa sempurna. Kemudian juga baca Quran juga sama Bu, membaca itu jangan kita target. Masih dia harus hafal gini, nggak apa-apa anak jangan ditarget. Nanti di usia 7, 8 saat dia otaknya sudah kebuka itu gampang masuknya. Ibu dari kecil ditarget harus hafal Quran, harus pintar baca sambil marah-marah. Kira-kira nanti anaknya itu stres apa senang Bu? Stres kalau anaknya nanti otaknya kesutnya Bu. Otaknya nanti dia nggak akan di usia dia sudah saatnya dia belajar dia akan jenuh sehingga dia nggak mau belajar ngaji, mogok, nggak mau ke TPA. Banyak yang kayak gitu Bu. Di kecil 3 tahun dia sama ibunya disuruh ngaji. Usia SD dia mogok karena usia kecil dia ngajar ngaji itu dipaksa, tapi tidak dengan cara yang menyenangkan. Jadi usia itu jangan dipaksa Bu, biarkan dia senang ngaji dulu, senang sholat dulu, senang membantu dulu. Nanti itu usia 7 tahun dia sudah terbuka otaknya, itu akan mudah kita mengajarkannya dan tentu tidak pakai drama ya Bu ya, jangan pakai sinetron ngajarinnya, alami aja gitu ya. Kemudian yang keempat memberikan nafkah yang halal gitu orang tua itu. Jadi nafkahnya itu yang halal karena ketika ada sesuatu yang haram yang dimakan oleh anak kita itu bisa menjadi anak kita tidak berkah, bisa jadi dia nggak nurut, ya dia bisa jadi ya pokoknya jadi ujian buat orang tua. Ada sesuatu yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuh anak kita. Dan yang terakhir adalah menikahkan dengan calon pasangan yang baik. Nah, tugas kita orang tua itu mencarikan jodoh juga Bu. Itu yang mencarikan jodoh yang soleh kalau dia seorang perempuan, kalau seorang laki yang solihah. Agar apa? Agar bisa menunjukkan keturunan buat cucu-cucu kita, keturunan yang soleh-solehah. Seperti doa kita setiap saat ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ya Allah berikanlah kami anak keturunan yang soleh ya, yang jadi pemimpin bagi kami. Jadi keturunan yang soleh itu yang kita harapkan ya. Jadi jangan anak kita itu sampai ke anak kita semuanya soleh dan solehah. Itu saja mungkin Ibu ya tadi sedikit tentang kita, kemudian tentang fitrah, sunnah-sunnah fitrah dan bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukan anak-anak kita. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya Bu ya, yang dari Allah SWT dan aku saya beri kepada Ibu Syakir. Terima kasih atas undangannya dan kepada adik Syakir ya, semoga lekas sembuh ya. Alhamdulillah ya, nggak pakai drama ya Bu ya. Udah saja udah yang ke pengalaman. Kalau masih kecil Ya, jadi itu ya Bu ya. Insya Allah dengan ada di tahun ini bisa Ananda Syakir 3 tambah soleh dan ya tambah